Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berceramah tentang penolakan ajaran Islam terhadap Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad SAW. Berdakwah atau mengajak orang kepada jalan yang benar adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap orang yang harus melakukan, tentu hal ini harus dilakukan dengan kapasitas dan ruang lingkup masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah An-Nahl juz 16 ayat 125. Namun setiap hal yang kita kerjakan, tak terkecuali seperti berdakwah, mau tidak mau pasti akan mengalami banyak rintangan dan cobaan. Sekalipun seperti yang Nabi Muhammad SAW yang sudah dilakukan, yaitu mengalami rintangan dalam berdakwah. Bahkan tak tanggung-tanggung, penolakan itu datang dari anggota keluarganya sendiri, yaitu Abu Lahab, yaitu pamannya. Abu Lahab adalah paman keempat Nabi. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dalam kitab Nur Al-Dhalam disebutkan bahwa ia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya yang begitu tampan. Nama panggilannya adalah Abu Utaibah. Ia wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan karena terjangkit penyakit lepra. Nah, menurut Syed Muhammad bin Muhammad dalam Jalalul Afham, Abu Lahab adalah salah satu orang yang paling keras menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Bukti penolakan ini salah satunya adalah disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika seseorang yang telah masuk Islam, yaitu Rabi'ah bin Abbad, melihat Nabi sedang berada di pasar. Nabi saat itu sedang menyeru kepada orang-orang yang ada di sekitar pasar tersebut, "Wahai para manusia, katakanlah la ilaha illa, tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan beruntung," kata Nabi. Tiba-tiba ada seseorang lelaki dari belakang Nabi berkata, "Dia adalah orang yang suka berdusta." Karena tak merasa kenal dengan orang tersebut, akhirnya Rabi'ah bin Abbad bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar tersebut, "Nah, siapa gerangan yang menyela dan mengatakan Nabi itu?" Mereka menjawab, "Pria ini adalah Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad SAW." Nah, kisah tersebut juga dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsir ketika ia menerangkan surat Al-Mazad. Di titik ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam sebuah perjalanan di jalan Allah pasti akan ada rintangan dan halangan. Akan ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Selama kita yakin bahwa yang kita lakukan itu benar, maka lanjutkan. Kita tidak harus menyenangkan orang tersebut. Jadi apa yang kita lakukan menurut kita baik, kita lakukan dengan baik. Kalau menurut kita itu salah, ya jangan dilakukan karena itu perbuatan yang salah. Nah, sebagaimana yang dialami Nabi, maka bisa dijadikan penolakan atas setiap hal baik yang dilakukan datang dari orang-orang di sekeliling kita. Bisa dari orang tua, saudara, paman, teman kita sendiri. Sehingga dari sini kita harus benar-benar pintar dalam memposisikan diri kita di mana kita dihargai dengan apa yang kita lakukan. Di satu sisi, siapa saja yang menolak harus kita abaikan. Kita harus tetap melangkah ke depan, namun di sisi lain kita harus tetap menghormati sosok figur orang tersebut. Apalagi ia masih memiliki hubungan kekeluargaan pada diri kita.
Dan dari sini kita harus memahami bahwa yang kita tolak adalah gagasannya, bukan orangnya. Dan juga dari peristiwa Nabi Muhammad SAW yang ditolak dakwanya dan dihina di tengah-tengah pasar tersebut, kita bisa belajar bahwa dalam berdakwah, dalam melakukan hal-hal baik, hendaknya seseorang memiliki mental yang kuat dan kokoh supaya tidak putus asa ketika melakukan dakwah tersebut. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang penolakan dakwah Nabi Muhammad SAW yang ditolak dari keluarganya sendiri, yaitu Abu Lahab. Sekiranya penjelasan saya tidak masih belum melengkapi ataupun menjawab, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.